Coba deh, pernah kepikiran nggak gimana caranya Google Maps bisa nemuin rute tercepat buat kita? Atau kok bisa Netflix tahu-tahu aja ngerekomendasiin film yang pas banget sama selera kita? Nah, di balik semua keajaiban itu, ada semacam bahasa rahasia yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini, namanya teori graf. Kalau kita lihat sekeliling, hidup kita ini kan penuh banget sama jaringan ya. Mulai dari teman-teman di media sosial, jaringan wifi di kafe favorit, sampai rute KRL yang kita naikin setiap hari. Semuanya itu adalah jaringan. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita menggambar semua koneksi yang rumit ini jadi sebuah peta yang bisa dibaca dan dimengerti sama komputer? Nah, ternyata jawaban untuk pertanyaan tadi itu simple dan elegan banget. Para ahli matematika udah nemuin sebuah alat yang super canggih buat memecahkan ini yang disebut teori graf. Yuk kita kenalan sama bagian-bagian dasarnya. Oke, kalau kita ngomongin definisi resminya, sebuah graf itu terdiri dari dua hal. Pertama ada V atau vertices, gampangnya kita sebut aja titik. Terus yang kedua ada E atau edges, nah ini adalah garis-garis yang nyambungin titik-titik tadi. Jadi, lupain dulu istilah-istilah yang kedengarannya rumit tadi. Intinya benar-benar sesimpel ini. Teori graf itu cuma soal titik dan garis yang menghubungkan titik-titik itu. Udah, itu aja. Gampang kan? Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Si titik-titik ini atau simpul bisa jadi apa aja loh. Bisa jadi kota di peta, bisa jadi orang, atau bahkan server komputer. Dan garis-garisnya atau sisi itu mewakili hubungannya. Entah itu jalan raya, hubungan pertemanan, atau koneksi kabel jaringan. Dengan dua komponen sederhana ini, kita bisa memetakan hampir apapun di dunia ini. Tentu aja, nggak semua hubungan atau koneksi itu sama. Ada yang dua arah, ada yang satu arah. Makanya, ada beberapa rasa atau jenis grafing berbeda, tergantung sifat koneksinya gimana. Coba bayangin pertemanan di Facebook. Kalau kamu temenan sama seseorang, otomatis dia juga temenan sama kamu kan? Nah, itu kayak jalan dua arah. Kita sebutnya graf tak berarah. Beda ceritanya sama di Twitter atau Instagram, di mana kamu bisa nge-follow orang tanpa dia harus follow balik. Nah, itu contohnya graf berarah, persis kayak jalan satu arah. Biar makin keren lagi, kita bisa kasih label di setiap garisnya. Label ini kita sebut bobot, dan bisa nunjukin apa aja. Bisa jarak antar kota, bisa waktu tempuh, atau bahkan harga tiket pesawat. Inilah rahasianya kenapa Google Maps bisa ngasih tahu kita rute tercepat, bukan cuma rute manapun yang nyambung. Oke, konsep dasarnya udah dapat nih. Sekarang, gimana caranya kita nerjemahin peta jaringan yang udah kita buat ini ke dalam bahasa yang dimengerti sama komputer? Kita coba pakai contoh yang super simple ya. Bayangin kita punya 4 titik, A, B, C, sama D. Aturan mainnya gini, A nyambung ke B dan C. Terus, B dan C masing-masing nyambung ke D. Pertanyaannya, gimana komputer melihat gambar ini? Cara yang pertama itu pakai yang namanya matriks ketetanggaan. Coba lihat tabel ini deh. Kalau kita lihat baris A ketemu kolom B, angkanya 1, artinya mereka nyambung. Tapi coba lihat baris A ketemu kolom D, angkanya 0, artinya nggak ada koneksi langsung di antara mereka. Simple kan? Cara kedua, ini lebih mirip kayak kita bikin daftar kontak di HP, namanya daftar ketetanggaan. Di sini, kita tinggal tulis aja buat setiap titik siapa aja tetangga langsungnya. Misalnya buat A, tetangganya ya B dan C. Jauh lebih ringkas kelihatannya. Terus, bagus mana dong? Ya, dua-duanya punya plus minus. Matriks itu ngecek koneksinya cepat dan gampang, tapi kalau jaringannya gede banget dan koneksinya jarang-jarang, wah, boros memori. Sebaliknya, daftar itu lebih hemat memori, tapi ya sedikit lebih repot buat ngolah datanya. Oke, kita udah punya petanya, dan kita juga udah tahu cara ngasih tahu peta ini ke komputer. Nah sekarang, ini dia bagian paling serunya. Kita bisa mulai nanya-nanya dan nemuin rahasia yang tersembunyi di dalam jaringan ini. Pertanyaan paling dasar dulu nih, apakah setiap titik di jaringan kita itu sebenarnya nyambung satu sama lain? Atau dengan kata lain, kalau ini peta jalanan, jangan-jangan ada kota yang terisolasi, yang nggak bisa dijangkau dari kota manapun. Kalau ternyata semuanya terhubung, pertanyaan berikutnya adalah, oke, gimana cara kita nemuin jalannya? Misalnya, gimana cara program komputer nyari rute dari titik A ke titik D? Nah, disinilah algoritma-algoritma pencarian kayak Algri, Breadth First Search, atau Depth First Search beraksi. Tapi, ini dia yang paling krusial. Kita itu nggak cuma pengen nyari sembarang jalur kan? Dengan teori graf, kita bisa mencari jalur yang terbaik. Entah itu yang tercepat, termurah, atau mungkin yang jaraknya paling pendek.
Jadi, mulai dari merencanakan pengiriman paket logistik sampai memahami cara kerja jaringan di otak kita, teori graf ini jadi fondasinya. Kamu baru aja belajar bahasa rahasia yang membentuk dunia digital kita. Nah, pertanyaan berikutnya, jaringan apa lagi nih yang pengen kamu petakan?